5 kecerdasan keuangan untuk hidup berkualitas. Ketika saya membaca tentang MC Hammer, bagaimana seorang MC Hammer yang tadinya mempunyai koleksi lebih dari 40 mobil, punya pesawat Boeing, dan kemudian bangkrut tidak mempunyai uang. Juga ketika saya membaca artikel tentang Mike Tyson, ketika dia bertinju, dia berhasil mendapatkan uang total 400 juta US atau 4.000 miliar rupiah. Pada waktu umur 42 sudah menyatakan diri bangkrut dan masih hutang 38 juta US atau 380 miliar rupiah. Betul, dia masih mempunyai kekayaan sekitar 6 juta US, aset berupa properti dan lainnya. Hanya kalau diklopkan dia masih minus 32 juta US. Kemudian bagaimana seorang Michael Jackson? Saya baca di artikel, nggak tahu itu betul atau salah. Ternyata rumahnya dilelang, kebun binatangnya dilelang, dan dikabarkan dia mau bunuh diri. Termasuk rumah orang tuanya dihutangkan 4 juta US dan dia tidak bisa membayar. Total hutangnya 200 juta US. Karena pada dasarnya banyak sekali artis, petinju, seperti misalnya Elias Pikal, yang pada waktu di karirnya sebagai petinju, dia berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak, tapi dia tidak berhasil melindungi uangnya, dan akhirnya habis. Nah, di sini, ketika saya belajar dari Robert Kiyosaki, dan kemudian banyak sekali ilmu yang saya pelajarin, salah satunya yang sangat berkesan itu adalah 5 kecerdasan keuangan untuk hidup berkualitas. Kalau Anda kepengen ingat seumur hidup, ikutin gerakan saya. Dengan ikutin gerakan saya, Anda akan belajar jauh lebih cepat. Oke, tangan kanan ke atas, 5 kecerdasan keuangan. Apa? Ulangi kata-katanya. 5 kecerdasan keuangan. Oke, tangan telunjuk 1 ke atas, 1 kecerdasan yang pertama. Oke, masukkan ke hidung Anda, kemudian seolah-olah mencari upil. Nah, inilah namanya. Kecerdasan nomor 1 adalah kecerdasan untuk mencari uang. Kalau orang berhasil mendapatkan uang 1 juta US 1 tahunnya, yang satu cuma 50 ribu US, sudah pasti yang 1 juta US mempunyai kecerdasan mencari uang yang terbukti lebih berhasil. Kemudian yang kedua, tangan dua-dua diangkat ke atas, tunjukkan telunjuk dua-dua, kemudian tunjukkan angka 2 di jari Anda, jari tengah dengan jari telunjuk. Kemudian 2 ini seolah-olah Anda memeluk diri Anda, tangan kanan menyentuh ke bahu kiri, tangan kiri jarinya menyentuh ke bahu kanan. Yes, ini adalah kecerdasan untuk melindungi uang Anda. Melindungi maksudnya adalah bila Anda secara teks, misalnya yang satu penghasilan 1 juta US, kemudian bayar teks 500 ribu US, sedangkan yang satu 1 juta US, kemudian dia secara legal dia hanya bayar 20%, berarti yang membayar 20% dia mempunyai kecerdasan untuk melindungi uangnya jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, oke, semua tangan kanan angkat, tunjukkan jari, 3 jari Anda, jari tengah, jari telunjuk dan jari manis Anda. 3 adalah kecerdasan untuk mengatur. 3 kecerdasan untuk apa? Mengatur. Ikutin saya. 1 untuk hari tua, 2 untuk cadangan, yang ketiga boleh dihabiskan. Oke, yang ketiga ini adalah kecerdasan untuk mengatur. Sekali lagi, kecerdasan itu apa? Tolong dijawab. Dengan jawab Anda akan jauh lebih ingat. Kecerdasan untuk mengatur. 1 untuk hari tua, yang kedua untuk cadangan, yang ketiga silahkan mau dihabiskan boleh. Nah, kemudian ini kecerdasan ketiga, mengatur. Orang yang mengatur kecerdasan mengatur keuangan ini, misalnya sama-sama orang dalam kondisi hutang, kalau dia bayarkan semua kekayaannya terhadap hutangnya, dia tidak mempunyai kecerdasan untuk mengatur uang. Dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, harus menyisihkan untuk dirinya sendiri, untuk hari tuanya dia, untuk cadangannya dia, ataupun untuk bayar utang, tetap bayar utang. Bayar utang lebih banyak boleh nggak? Boleh. Sedangkan yang 70% untuk dihabiskan, itu maksimum. Lebih sedikit boleh nggak? Boleh, tergantung berapa besar penghasilan Anda. Inilah orang yang cerdas dalam bidang mengatur keuangan. Dia terus fokus bagaimana dia bisa membuat passive income. Sementara dia membayar hutang, dia bertambah kaya. Tidak habis-habisan, melainkan dia tetap bertambah kaya karena dia terus menyisihkan untuk membuat peternakan uangnya dia. Kemudian kecerdasan yang keempat. Oke, sekarang tunjukkan angka 4, yaitu mulai dari kelingking sampai telunjuk Anda semuanya diangkat. Kemudian bentuklah seperti
ungkit, karena kecerdasan 4 adalah kecerdasan untuk mengungkit. Uang kecil menghasilkan uang banyak. Gerakannya bagaimana? Ambil tangan kiri Anda di bawah sikut tangan kanan Anda, dan angka 4 ini turunkan seperti Anda sedang memeluk tangan, kemudian angkat angka 4 ini tegak lurus. Yes, itulah mengungkit uang. Uang kecil menghasilkan uang banyak. Bahkan tanpa uang bisa menghasilkan uang yang banyak. Ini butuh kecerdasan yang berbeda dengan mengatur uang. Kemudian yang kelima, yaitu tolong angkat tangan kanan 5, semua tangan kanan 5-nya, jarinya 5, jarinya 5. Tangan kanan Anda jari 5 diangkat, tempelkan di telinga, kemudian 5 ditempelkan di atas mata, yang sebelah kiri, tangan kiri di 5 di atas mata. Ini adalah kecerdasan untuk mencari informasi. Opini beda dengan fakta. Fakta adalah angka, ini kecerdasan berpikir seperti yang sudah diajarkan. Kita harus mencari fakta di dalam keuangan, kita tidak boleh menggunakan satu yang namanya opini. Banyak sekali ketika orang invest, misalnya invest saham, mereka invest ke saham yang namanya saham berbisik. Semakin bisikannya pelan, mereka semakin terangsang untuk mau beli. Menurut si A kelihatannya naik, menurut si B kelihatannya naik. Mereka katanya ini naik loh, katanya bagus loh. Itu adalah opini, angkanya bagaimana, datanya bagaimana. Anda boleh belajar untuk di saham tentang analisa fundamental, itu kembali lagi juga dengan angka. Anda juga bisa belajar technical analysis, itu juga dengan angka, dengan statistik. Atau gapping analysis, itu juga kapan saham tahu-tahu meloncat, kemudian tahu-tahu turun, itu juga berdasarkan angka dan statistik. Ini 5 kecerdasan yang harus kita terus tingkatkan. Di dalam mencari uang, mungkin Anda punya jurus-jurus yang paten, yang selama ini Anda lakukan, yaitu bekerja keras dan bekerja lebih tekun. Sebenarnya kerja keras dan tekun itu adalah cara yang tradisional, yang bisa berhasil kalau Anda diiringi dengan kecerdasan yang kedua, yaitu melindungi, dan kecerdasan yang ketiga, yaitu mengatur. Untuk apa, dan untuk apa. Tapi Anda akan kaya sangat luar biasa ketika Anda mempunyai kecerdasan mengungkit. Uang kecil menghasilkan uang banyak. Di saham, uang-uang yang sangat banyak terjadi bukan orang jual beli saham. Mereka menjual saham. Ketika mereka menjual saham, mereka uang kecil bisa menjadi besar sekali. Kemudian di properti, demikian juga. Uang kecil bisa menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa karena kita bisa beli hanya dengan uang muka, kemudian sisanya dibantu oleh bank. Misalnya ada 1 miliar, kemudian kita kasih uang muka 200 juta, kemudian utang bank 800 juta. Dan misalnya properti tersebut naik menjadi 1 miliar 100 juta atau naik 10% saja dari nilai propertinya. Sedangkan modal yang kita taruh adalah hanya 200 juta. Akibatnya setahun uang kita naik 50%. Hanya saja apapun yang akan Anda pelajarin selama Anda belum merubah money blueprint Anda tidak akan berubah. Orang kepingin merubah hasil, datangnya dari mana hasil? Yaitu dia merubah tindakan. Tindakan datangnya dari mana tindakan? Karena dia merubah keputusan. Dari mana datangnya perubahan keputusan yang putus-tus tadi? Datangnya adalah dari pikiran dan emosi. Cara berpikir banyak sekali, sedangkan emosi ada 3. Masih ingat Anda? 1 merubah takut jadi berani. Kemudian dari biasa-biasa menjadi komitmen, suka duka dijalanin. Yang ketiga diimani. Ini satu situasi emosi yang membuat kita mengambil keputusan yang putus-tus. Kemudian, tapi banyak sekali orang ketika melakukan deacon proses, yaitu suruh membayangkan suatu hal yang menyengsarakan sekali. Mereka tidak mau membayangkan. Ketika disuruh membayangkan suatu kenikmatan, mereka tidak bisa membayangkan juga, tidak bisa merasakan, tidak bisa mendengarkan. Dan mungkin tidak mau. Mereka pasang sekring, seperti rumah kalau kesambar petir, kemudian langsung listriknya mati semua, dan beberapa saat kemudian ketika dihidupkan, ternyata jalan semua. Banyak orang di dalam menghadapi perubahan, ketika dia mempunyai emosi tertentu, ketika mereka mempunyai pemikiran tertentu, mereka memasang satu yang namanya sekring, bahwa dia tidak mau seperti itu. Dengan sekring ini dia tidak terbakar, padahal kalau kita kepingin merubah sampai ambil keputusan yang putus-tus, emosi kita harus membakar kita. Emosi membakar kita sehingga kita ambil keputusan, yes,
hari ini saya juga berubah, sekarang juga berubah. Seperti cara-cara menghapus trauma atau menghapus kebiasaan buruk, harus ada alasan yang sangat kuat. Nah, kenapa mereka kalau walaupun diberitahu alasan sangat kuat juga tidak mau? Karena masih ada satu yang namanya money blueprint atau sukses blueprintnya yang tidak dirubah. Money blueprint dan sukses blueprint ini datangnya dari mana sih? Dari kata-kata yang pernah dia dengar, dari orang-orang yang pernah mereka lihat, dia modeling. Kemudian juga dari trauma-trauma perasaan yang pernah dia alami tentang keuangan. Percuma ketika orang diberikan pengetahuan begitu banyak, mereka tidak akan praktek dan mereka tidak mau merasakan satu kondisi emosi yang harus dirasakan. Karena apa? Karena mereka mempunyai blueprint yang menghambat mereka. Contoh, ketika saya mengadakan seminar Financial Revolution 3 hari, kemudian di satu sesi untuk tentang money blueprint ini, atau sebetulnya kata yang sudah pernah Anda kenal adalah keyakinan yang ada di dalam hatinya, yang terdiri dari pengalaman-pengalaman masa lalunya dia, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Ternyata ada satu orang yang pegawai negeri, dan kemudian dia ngomong kepada saya, betul Pak, selama ini saya takut sekali bisnis. Walaupun diomongin tidak semua bisnis menakutkan, ada bisnis-bisnis yang bisa menguntungkan. Bahkan tanpa modal pun saya dikasih saham, tetap aja saya takut. Karena saya pernah mendengar, saya pernah melihat, saya pernah trauma Pak pada waktu saya kecil. Waktu kecil, papa saya juga pegawai negeri. Dan kemudian dia bisnis, dan ketika dia bisnis, dia bangkrut. Ketika bangkrut, dia ditipu oleh temannya. Dan ketika itu banyak sekali penagih hutang yang datang ke rumah. Sampai malam-malam rumah dilemparin batu. Dan papa saya sembunyi di bawah kolong, bilang tidak ada, dan dia sembunyi. Dan sejak saat itu saya melihat betapa papa saya takut, dan saya ikut jadi takut. Kemudian papa saya ngomong, nak, kamu jangan bisnis nak, bisnis ya begini berbahaya, orang tidak bisa dipercaya, sekarang kita yang diuber-uber. Dia mendengar, dia melihat, dan dia merasakan, lengkap sudahlah. Dia ajarin bisnis seperti apapun, bisnis tanpa modal, bisnis yang bisa menghasilkan uang banyak, tetap aja dia tidak akan pernah berani bisnis. Atau satu teman saya yang pada waktu main cash flow game-nya Robert Kiyosaki, dia tidak pernah berani membeli saham sama sekali. Karena pada waktu dia sudah besar, dia diberitahu oleh teman-temannya, saham itu berbahaya loh, saham berbahaya. Dan dia iseng-iseng nekat beli saham dan rontok, dan dia tidak pernah mau beli lagi. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kemudian dia melihat juga banyak orang yang bangkrut karena saham, dia tidak berani pegang saham sama sekali. Inilah, padahal banyak sekali orang yang kaya karena saham. Banyak sekali orang yang kaya karena bisnis. Nah, caranya bagaimana? Kita menghapus dan membuat blueprint yang baru. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama, kita harus satu yang namanya awareness atau waspada. Sesuatu hal yang menghambat kita secara keuangan ataupun menghambat kesuksesan kita itu ternyata ada keyakinan atau blueprint di balik semuanya. Kata-kata apa yang kita yakinin? Prinsip-prinsip apa yang kita yakinin? Identitas apa yang kita yakinin? Setelah kita satu tahap awareness, kita sadar bahwa ada yang menghambat kita di balik layar. Kemudian yang kedua, masuklah ke satu tahap yang namanya understanding. Kita mengerti resikonya apa. Anda harus tulis terlebih dahulu resikonya apa. Ini resikonya ini, resikonya ini. Kalau saya masih punya keyakinan yang negatif ini alasannya sangat kuat, saya akan jadi sengsara seperti ini, saya tidak bisa jadi kaya. Anda understanding bahwa ini harus dirubah. Ini resikonya ini. Dan Anda juga mengerti perubahan seperti apa yang Anda inginkan, keyakinan apa yang mendukung Anda. Kemudian yang ketiga, mulai tahap satu yang namanya disassociate, yaitu memisah. Kita bisa ngomong, itu dulu, mulai hari ini saya seperti ini. Kemudian, itu ngomong di dalam hati. Yang keempat, tahap satu yang namanya deklarasi. Maksudnya apa deklarasi? Kita membuat pernyataan. Kita merusak pola yang lama, dan setiap kita ngomong sesuatu hal yang negatif, kita rusak pola lamanya dan kita deklarasi. Omong kosong tai kebu. Itu dulu, mulai hari ini saya tahu bahwa ini adalah keyakinan yang saya baru. Dengan keyakinan baru, saya yakin saya akan bermanfaat, saya akan menjadi yang saya inginkan. Misalnya, keyakinan apa yang menghambat Anda selama ini? Kata-kata apa yang pernah Anda dengar yang hasilnya membuat Anda sulit mendapat uang besar dalam waktu yang singkat secara halal? Misalnya, keyakinan easy come, easy go. Uang yang dapatnya mudah, keluarnya juga mudah. Selama ini menjadi keyakinan Anda akan sulit menjadi kaya cepat,
Atau mungkin kaya cepat tapi habisnya juga cepat. Nah, kita mulai sadar, oh saya punya keyakinan seperti itu. Pantesan aja saya susah mendapat uang yang cepat karena saya tidak menghargai uang cepat. Dan kalau saya dapat uang yang cepat banyak, pantesan habis. Karena itulah blueprint kita. Easy come, easy go. Uang yang datangnya cepat, keluarnya juga cepat. Kenapa tidak dirubah? Kita dengan sadar, kalau kita punya keyakinan tersebut, berarti kita, resikonya apa Anda tahu? Mulailah Anda disassociate. Itu dulu. Mulai hari ini saya tahu bahwa easy come, easy grow. Uang yang dapatnya mudah, tumbuhnya cepat. Satu keyakinan yang baru. Setiap kita terlintas mau dapat uang banyak, jangan. Uang banyak itu kan gampang hilang. Omong kosong tai kebo. Anda rusak dengan tangannya, boleh masukkan jari ke hidung Anda. Omong kosong tai kebo, uang cepat. Keluarnya cepat nih. Anda mau dengan seperti itu, kemudian Anda bilang, omong kosong. Yang benar adalah uang yang datangnya cepat, tumbuhnya cepat. Dan itu mendadak jadi blueprint Anda yang baru. Ketika Anda ulangi, kita jauh lebih semangat dan kita bisa mendapatkan uang yang cepat dan tumbuh sangat cepat. Demikian juga, kadang ada keyakinan-keyakinan yang seringkali kita anggap positif, tapi sebetulnya negatif. Misalnya, uang banyak, tanggung jawab kita menjadi besar. Semakin kaya, saya semakin tanggung jawabnya semakin besar. Kita harus sadar dulu bahwa seringkali orang takut sekali menerima tanggung jawab yang besar. Sebetulnya, kita harus sadar bahwa kalau uang kita banyak, sebenarnya tanggung jawab kita lebih ringan. Ketika ada saudara butuh, kita bisa bantu dengan lebih ringan. Ketika kita mau nyumbang, kita menyumbang dengan lapang dada dan penuh ikhlas. Kalau uangnya banyak, misalnya kita makan, misalnya kita ketemu teman SMA kita, pada waktu makan, biasanya apa yang jadi kalau uangnya sama-sama sedikit? Kalau makanannya mahal, ya dompetnya mendadak sulit sekali keluar dari kantongnya terlalu sempit, jadi narik dompetnya lambat-lambatan, siapa yang cepat dia yang bayarin, tapi ternyata lambat, gak ada yang keluar-keluar gitu ya. Tapi kalau kita uangnya banyak atau kita kaya, kita ngambil tanggung jawabnya mudah. Saya yang bayar, selesai. Ya atau ya? Aha, inilah. Nah, tugas kita melakukan deklarasi yang sama. Ketika Anda ngalami bagaimana caranya deklarasi, saya ajarkan banyak jurus, tapi sekarang saya akan ajarkan satu jurus tambahan lagi. Misalnya tadi, bahwa uang yang datangnya cepat, tumbuhnya cepat. Itu yang keyakinan kita sekarang. Nah, oke, sekarang berdiri, semua berdiri. Yang di studio juga berdiri. Ayo silakan berdiri, semua berdiri. Pegang tangan di hati Anda. Pegang tangan dua-dua di hati Anda, di jantung Anda, di detak jantung Anda. Ikutin kata saya. Mulai hari ini, saya tahu bahwa orang yang miskin mempunyai keyakinan uang yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Mulai hari ini saya tahu bahwa saya adalah orang yang kaya. Bagi saya, uang yang datangnya cepat, tumbuhnya cepat. Oleh karena itu, saya pasti kaya. Sudah kaya. Sungguh kaya. Tangan tempel di dahi, ikutin kata saya. Inilah pemikiran triliuner saya. Oke, berikan cos kepada teman yang ada di sebelah kanan dan kiri Anda. Oke, silakan cos. Nah, Anda dahsyat. Oke ya. Nah, inilah caranya Anda melakukan deklarasi seperti itu. Jadi ketika Anda mulai negatif, Anda bisa langsung berdiri. Mulai hari ini saya tahu bahwa itu dulu, mulai hari ini saya begini. Itu orang miskin, orang yang kaya seperti ini. Dan kemudian tertempel ke dahi, inilah pemikiran triliuner saya. Oke, sekarang tiba saatnya ketika Anda sudah memutuskan diri untuk belajar, kenapa tidak kita mulai tulis keyakinan-keyakinan yang menghambat kita selama ini. Kemudian mulai Anda deklarasikan, Anda cut. Kemudian mulai Anda tulis resikonya apa kalau Anda mempunyai keyakinan seperti itu. Dan kemudian Anda mulai disassociate. Itu dulu, mulai hari ini saya punya prinsip seperti ini. Dan setiap Anda ingat, dan Anda bisa pakai jurus yang banyak, rusak pola, tangan masukkan hidung, ataupun Anda bisa berdiri seperti yang saya ajarkan tadi, pegang tangan di hati. No kok, hari ini saya adalah orang yang sangat-sangat kaya. Makanya saya punya prinsip yang seperti ini. Yang prinsip yang baru,
kemudian tangan tempel di kepala, inilah pemikiran triliuner saya. Yes, 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 yes. Kasih emosi seperti itu, kasih gerakan, jadi lebih mantap dan lebih powerful. Hasilnya akan jauh lebih fantastik dibanding Anda hanya belajar ilmunya saja. Dan money blueprint-nya tidak dirubah. Nah sekarang tugasnya, PR Anda tulis minimal 30 kata-kata ataupun keyakinan yang mungkin Anda yakinin atau mungkin hanya pernah Anda dengar. Kemudian dirubah menjadi positif. Dan Anda lakukan cara deklarasi seperti yang saya ajarkan. Berdiri dan pegang di hati. Itu dulu, mulai hari ini saya tahu bahwa saya punya keyakinan yang seperti ini. Oleh karena itu saya yakin saya pasti kaya. Inilah saya orang yang kaya. Kemudian tempel ke dahi. Inilah pemikiran triliuner saya. Yes, 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 yes. Kasih emosi. Sebagai gambaran, keyakinan-keyakinan yang menghambat, saya akan bacakan beberapa yang hasil dilakukan di studio di sini. Misalnya, orang yang kaya, anaknya rebutan warisan. Salah, itu anaknya berarti kurang kaya. Kalau anaknya kaya ya nggak bakalan rebutan warisan lah ya. Saya tahu bahwa orang kaya, saking kayanya dia bisa memberikan warisan yang sangat banyak. Orang yang kaya sehingga bisa memberikan warisan yang sangat banyak sehingga anaknya tidak perlu rebutan. Misalnya ada keyakinan orang kaya itu adalah serakah, itu orang kaya yang lain. Saya adalah orang yang kaya yang banyak amal kok. Anda bisa ngomong seperti itu. Kemudian, orang harus pelit baru bisa jadi kaya. No, tidak perlu harus pelit kok orang bisa kaya. Kita sosial pun tetap bisa kaya. Buktinya Bill Gates orang yang paling kaya di dunia malah paling sosial. Dia menyumbang yang pernah sumbangan yang paling besar di dunia. Bill Gates dan Warren Buffett orang nomor 1, orang nomor 2 paling kaya. Menyumbang begitu banyaknya. Sampai 30 miliar lebih US dollar. Kemudian misalnya punya keyakinan begini. Orang mati tidak membawa uang, maka tidak perlu cari banyak uang. Hei, kita punya keyakinan itu dulu. Mulai hari ini saya tahu bahwa benar orang mati tidak membawa banyak uang, makanya saya mau meninggalkan warisan yang banyak. Sekarang saya mau tanya kepada Anda jujur, pilih mana? Anda meninggalkan warisan atau meninggalkan hutang? Kenapa tidak? Gitu ya, meninggalkan warisan yang banyak. Ini orang yang kaya cenderung kurang spiritual. Oh ya, boleh tidak kita memilih orang yang kaya dan spiritual? Kenapa tidak? Itu pilihan kita. Dan itulah, Anda bisa berdiri dan Anda ngomong, orang miskin milih salah satu yang dari sama-sama buruknya. Yang buruk atau lebih buruk, otomatis dia pilih yang buruk. Karena yang kurang buruk, misalnya begini, lebih baik miskin tapi jujur daripada kaya tapi korupsi. Bisa tidak kita kaya dan jujur? Bisa, kenapa kita tidak pilih dua-duanya? Itulah, saya adalah orang yang kaya. Mulai hari ini saya tahu, makanya saya memilih kata-kata dan. Saya milih kaya dan jujur. Saya milih kaya dan keluarganya harmonis. Saya milih kaya dan sehat. Saya milih kaya dan apa, terserah. Anda bisa milih kaya dan. Terus Anda harus tulis, ini adalah PR Anda. Minimal 30 keyakinan Anda yang selama ini pernah Anda dengar pun. Karena dengar itu bisa sangat mempengaruhi bawah sadar kita. Ataupun apalagi yang kita yakini yang menghambat. Anda cari yang positif, yang benarnya. Kemudian Anda deklarasi. Tulis di buku sukses Anda 30 keyakinan yang menghambat Anda untuk menjadi kaya selama ini apa saja. Pasti banyak sekali. Bongkar terus, tulis dan bongkar. Tulis yang menjadi yang lebih positif. Lakukan tugasnya. Pasti bermanfaat. Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.